hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Para hadirin hadirat, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan belajar kita mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, yang amal soleh ini pasti akan kita perlukan di saat kita nanti memerlukannya. Ini edisi sebagaimana janji saya, pertemuan terakhir kan membahas jadilah wali cerdas ya. Masih emutnya. Ayeuna jangan tinggalkan generasi lemah. Ini banyak jadi seabreg tugas untuk para ayah. Ayat ini stressingnya ke harta. Jadi urusan harta saja ayah itu harus memanajemen dengan baik. Apalagi yang ditakdirkan hidup makmur. Ya. Jadi mengeluarkan harta untuk infak berapa, untuk fakir miskin berapa, untuk keluarga berapa. Jangan sampai begini. Bangun masjid, bangun madrasah, rumah yatim, tapi pas kita meninggal anak tidak punya apa-apa. Nah itu jangan sampai begitu. Ya. Di zaman Nabi SAW ada orang mau menginfakkan kebun Bayruha, ya, kebun terbaik di Madinah. Dia datang kepada Nabi SAW untuk mewakafkan kebun Bayruha. Rasul, Bayruha silahkan, letakkan saja sebagaimana engkau suka. Nah, ku Nabi tidak langsung diterima, tidak langsung. Nabi sampai menyebut bah teh kalau dina bahasa Sunda mah Bayruha Abu Tohah kalau tidak salah. Betul ini Bayruha mau diinfakan? Betul. Nanti dulu kamu punya banyak keluarga. Ya. Dan aku tahu keluarga kamu banyak yang tidak mampu. Bagaimana gitu Rasulullah? Keluarga dulu. Keluarga dulu. Nah, apalagi urusan akidah, apalagi urusan ibadah, urusan ilmu, ya, urusan harta saja oleh Allah, jangan sampai kamu tinggalkan generasi lemah. Lemah apa di sini? Harta, apalagi akidah. Para orang tua wajib menyiapkan, ya, setelah kita meninggal, anak itu tauhidnya lurus, benar-benar bertauhid dengan benar. Setelah orang tua meninggal, anak itu sholatnya sudah baik, baca Qur'annya sudah baik. Ya. Paling tidak Pak, paling tidak walaupun tidak mesantren, walaupun tidak di rumah tapi anak teh sholatnya bagus, baca Qur'an bagus. Urusan harta paling tidak dia bisa berdiri sendiri di atas kakinya. Jangan sampai orang tua meninggal, anak-anak kita kararieu, ya, datang ke pamannya, datang ke uaknya, wa nyungkeun beas, mang namut artos, ya, apalagi kadituna sampai mengemis, nauzubillahi min dzalik. Ya, jangan tinggalkan generasi lemah. Sekali lagi,
ini seabreg tugas para ayah. Seabreg tugas para ayah. Sok, mukodimah dulu ya sebelum ke ayat. Supaya nyambung dengan 2 ayat sebelumnya nih. Setelah menjelaskan anjuran berbagi sebagian harta warisan ya, kepada kerabat yang tidak mendapat bagian. Nah ini nggak apa-apa ya, saya sampaikan karena ini penting. Begini, bila ada seorang meninggal, contohnya seorang ayah meninggal, punya istri 1, anak 3 misalkan, 1 laki-laki 2 perempuan. Ya, kalau ada anak laki-laki, otomatis saudara si mati termahjub. Saudara itu ahli waris, tapi mereka tidak akan mendapat waris selama si mati meninggalkan anak laki-laki. Orang tuanya tidak ada. Ya, orang tuanya sudah meninggal dunia. Berarti ahli warisnya istri, 3 anak, dan saudara. Hanya saudara termahjub. Ya. Nah, istri dapat berapa, Bu? 1/8. Gak apa-apa ya 1/8. Kan hartanya ada 8 triliun, Bu. Tenang, 1/8-nya 8 triliun. Sisanya 7 triliun. Sisanya ini buat anak-anaknya. Karena 1 laki-laki 2 perempuan, sisanya itu bagi 4. Yang 7 triliun bagi 4. Nanti anak laki-laki bawa 2 bagian, perempuan 1 bagian, 1 bagian. Tuntas saja. Bagaimana saudara si mati tidak mendapat waris, tapi ahli waris diperintah untuk bersodakoh. Anjuran berbagi sebagian harta kepada kerabat yang tidak mendapat bagian. Seperti cucu tidak akan pernah mendapat waris selama si mati masih meninggalkan anak. Bapak punya anak laki-laki, sudah menikah, punya anak, cucu tah. Ya. Kalau cucu dari anak perempuan mah bukan ahli waris ya. Yang ahli waris itu cucu dari anak laki-laki. Bapak meninggal tapi anak laki-laki bapak masih ada, cucu termahjub. Tidak dapat warisan. Tapi si ahli waris yang mendapat warisan disuruh bersedekah. Tadi kita ya ini dijalankan tidak? Ya, geus menang waris teh ngahep-hep orang. Apa itu ngahep-hep? Biasanya ya mengkol heula. Karena ini penting, Pak. Ini buruk sekali kelakuan begini, ini buruk. Di luar waris dulu. Di Quran ini ada di Quran. Ada orang punya kebun, punya ladang, punya sawah. Bagus, ladang kebun sawahnya bagus. Ya. Tapi pelitnya minta ampun. Ketika musim panen, dia sengaja panennya tengah malam supaya saudara-saudaranya tidak tahu. Sieun di pentaan, sieun di rongrong, sieun minta bagian hasil panennya. Sampai pas panen teh saudara-saudaranya tidak tahu. Itu kelakuan buruk sekali. Ya. Sama seperti orang dapat waris, buru-buru bagikan, mumpung itu teu arapaleun, tidak boleh begitu. Ya. Sok lihat bab ayat waris. Ya. Orang yatim bagian, ya, orang miskin bagian, bersodakolah kepada mereka. Apalagi kepada ahli waris yang termahjub oleh dirinya. Bersedekah. Berapa sedekahnya? Tidak diatur oleh agama, tapi diukur oleh ketakwaan. Masa dapat jatah waris 2 miliar, ngabagina goceng ewang. Malaikat ge era nyatatna oge. Ya. Menang 2 miliar mah mejeh lah. Ya, mak pamannya, paman perlu apa? Teu boga motor mang teh, Nmax weuteuh mang meser. Aya nu kitu teh nya.
Aya ngan jarang Pak, ngahep-hep wae Pak. Asli nu ngeunang waris ngahep-hep. Ya. Sodakoh itu tidak wajib, tapi penting untuk menutupi kecemburuan sosial. Ya. Sebab kalau itu tidak dilakukan, jangan disalahkan kalau saudara-saudaranya ada yang hasud, ada yang iri. Yang paling bahaya mendoakan jelek. Wah, menang waris jempe we. Ya, sing bangkrut ya, hati-hati hari. Ya. Leuheun bangkul hungkul ieu sing burut, waduh, cilaka. Ya. Nah, di kita mah jangankan sedekah. Ya, jangankan sedekah. Banyak bagian waris, bagian waris yang wajib diserahkan masih ditahan, Pak. Itu yang diuji begini banyaknya perempuan, Pak. Ambil contoh ya, mudah-mudahan ibu tidak mengalami. Nah, duka kuat, duka moal ibunya. Seorang laki-laki meninggal, suaminya, da biasana suami heula nu maot teh. Meni atoh ibu. Sok tinggal Bu, rata-rata yang meninggal itu pamegat. Ya, seorang suami meninggal. Nah, ini mah anaknya perempuan saja. Kalau anaknya perempuan saja kan enggak akan menghabiskan. Lalu si mati punya saudara. Tong seueur lah saudaranya dua we. Satu laki-laki, satu perempuan adik kakak. Ya, ibu bapak nggak ada misalkan. Berarti warisnya istri, 3 anak perempuan, 2 saudara si mati. Kebagian nggak 2 saudara si mati? Kebagian asobah ini. Istri berapa? Sama 1/8. Wiosnya hartana kan aya 8 miliar tenang. 3 anak perempuan berapa Bu? 2/3. Ada sisa? Ada. Berapa sisanya? Nah, hese ngitung. Nah, pernya penyebutnya harus disamakan dulu. 1/8 sama dengan 3/24. Betul ya? 2/3 sama dengan 16/24. Betul ya? Betulnya ngarah tereh ya. Berarti 3/24 tambah 16/24. Berarti 19/24. Supaya gampang, anggaplah hartanya aya 24 miliar. Sebab lamun hartana aya 24.000 moal dibahas. Ya, nu rame mah lamun nu baleunghar, seru Pak, ngabahas harta nu beunghar seru. Ya, berarti istrinya dapat 3 miliar. Ya. Ketiga anaknya 16 miliar. Bagi we tiluan, mangalah bagi teknis ngabagina lah teu kudu ku agama nu gitu. Ya, sisanya 5 miliar. Pertanyaan saya, biasanya uang itu dipegang siapa? Istrinya. Sisanya kepada siapa? Kepada saudaranya, saudara si mati. Pertanyaan saya, kalau ibu yang jadi istrinya, sisa yang 5 miliar itu mau dipasrahkan nggak? Lamun sisana 5.000 kasihkan. Karena uangnya ada 24.000. Ibu 3.000. Anak-anak 16.000, sisanya 5.000 kasihkan. Kalau sisanya 50.000 kasihkan. 500.000 kasih. 5 juta kasih. 50 juta. Tah, rada mikir 50 juta. Bagaimana kalau sisanya 500 juta? Bagaimana kalau sisanya 5 miliar? Bu, jujur dipasikeun moal. Moal, Bu. Moal. Ya, moal. Nah, kan eueuh duitna oge. Pak, banyak yang tumbang dengan ini, Pak. Ya, jangankan orang awam, ahli ngaji saja kudal PSdu mah tumbang. Saya buka ya dal PSU teh duit, Pak. Dal PSU teh dinar jeung dirham. Ya, banyak yang tumbang.
Saya mah bukan contoh orang lain. Ya. Ada jamaah pengajian. Suaminya teman saya, teman badminton, Pak. Pokoknya mah Bandar Hayam di Jawa Barat lah. Ya. Sampai dia mengatakan, Ustaz, urusan ayam saya kalau kuliah mungkin saya sudah profesor. Ya. Karena kalau saya ternak ayam, kabeh jadi duit, Pak. Jangankan dagingnya, tai kotok nawae jadi duit. Ya. Jadi dia sekali ceramah tentang hayam 5 juta apa ngongkosana gitu. Ya. Jadi bagaimana supaya dagingnya bagus, bagaimana memanfaatkan bulunya, memanfaatkan tai kotoknya. Semuanya jadi uang. Ya, mulai dari daging nepikeun ka tai kotok. Luar biasa. Ya, meninggal dunia ngadadak. Baru pindah rumahnya, wah megah tuh entah berapa miliar. Sedang meresan lampu, sakit belikat, meni cangkel sana, ya, cing, tolong carilah tukang pijit. Nah ada telepon, aduh, Pak Haji sana nggak bisa sekarang, besok aja, ya nggak apa-apa besok. Dia tidur, ngantun kan, begitu. Tidak sempat ke ICU dulu, tidak sempat ke IGD dulu, meninggal. Anaknya persis yang tadi, ada istri, 3 anak, ada saudara. Ya. Ya, anaknya semuanya perempuan. Ya. Kalau kita, Pak, kita yang menjadi saudara-saudaranya. Kita ya saudara si mati. Kan ada jatah. Berani nggak nagih? Berani nagih. Padahal itu jatah kita. Di zaman Nabi mah dijemput, bukan nunggu dibagi, diambil. Di zaman Nabi itu waris itu diambil. Pernah terjadi. Abu Salamah meninggal dunia. Punya istri, 2 anak perempuan, punya saudara, 1 laki-laki. Nah, semua hartanya dibawa oleh saudaranya. Ummu Salamah nyebut ke Rasulullah, harta Abu Salamah dibawa oleh saudaranya. Padahal dia punya anak perempuan. Ya, belum menikah. Nah, turun ayat waris. Kata Nabi, ambil buat anaknya 2/3, kamu 1/8, baru sisanya saudaranya. Begitu. Jadi di kita mah, jangankan bersedekah dari harta waris. Harta waris orang lain saja dikekewek. Ya, dikekewek. Ya, berikan. Tak harta teh ulah loba-loba teh ngeripuh. Marukan kumaha. Apalagi yang tidak punya anak. Ya. Saya punya saudara tak, mantan wakil sekda. Ya. Orang Cisaran tadi. Tanahnya luas, hartanya banyak, tidak punya anak, punya istri, punya saudara. Setelah meninggal kumaha? Habis semuanya diambil diambil istrinya. Saudara-saudaranya, saya tidak tahu apakah mereka tidak mengerti atau tidak mau ngurus. Ya. Tidak mau ngurus, padahal istrinya hanya dapat 1/8, sisanya saudara-saudaranya. Ya, saya ngobrol dengan keponakannya, nggak dibagikan, diambil semua. Ya. Jadi di kita banyak Pak orang Islam, dia tidak makan babi, tidak makan bangkai, tidak makan riba, tidak minum arak, tapi makan yang haramnya dari harta waris orang lain yang dikekewek. Sok singkaruat. Nah, sedangkan ayat ini yang akan dibahas memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka. Jadi para ayah khususnya, ya ini mah mungkin untuk anak-anak kita Pak. Ya, apalagi anu nuju marejehna usia 30, 40, lamun nuju usaha maju, pekerjaan bagus, ada uang, kade, tong dihambur-hamburkeun. Ada simpanan buat bekal ya anak-anak kita. Ideal sekali Pak, ideal sekali. Ya, orang tua kalau ditakdirkan makmur, siapkan anak yang sudah menikah 1 kapling tanah, 1 kapling. Mun aya eta ge mun aya. Ya. Apalagi dengan rumahnya yang sudah menikah rumah abi aya jemaah.
Ya, yang menikah satu rumah di Sumarekon, Pak. Ngacaya ya. Ya. Jadi rumahnya bukan biasa, sok pilih di Sumarekon. Satu rumah yang sudah menikah. Luar biasa ya. Ada lagi jamaah saya di Cileunyi juga sama. Paling tidak setelah kita meninggal anak itu bisa mandiri. Bisa mandiri. Ya, sok anjuran perhatikan nasib anak mereka, khususnya apabila mereka menjadi yatim. Menjadi yatimah ini begini, mati kan tetiasa dipesan. Ya Allah, ke abi maut budak teh geus jalebrog gitu. Kan tidak bisa. Tidak sedikit seorang ayah mati, anak-anaknya masih kecil. Ya. Si ayah belum persiapan atau usaha juga baru naik sedikit keburu meninggal dunia. Mati tidak usah menunggu tua dulu. Serangan jantung sekarang usia 30 sudah ada. Mungkin dia tidak serangan jantung, kecelakaan di jalan. Pesawat jatuh, mobilnya masuk jurang, tabrakan, tertabrak, ada peluru nyasar, gempa bumi, tsunami, Sumanto. Ya. Ada orang tiba-tiba meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil. Bagaimana nanti sikap kita kalau ada seorang ayah meninggal, budakna laleutik keneh. Nah, kita harus perhatikan anak-anak itu. Ya. Apalagi si orang tuanya itu meninggal belum punya apa-apa. Kade tah kepada anak itu. Nah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Ya. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah, sudah lemah, yatim, belum mampu mandiri di belakang mereka, ya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan dan kebingungan. Nah, cobi wios mengkoldi. Ini terjadi di kita, banyak yang tidak paham. Ada yang tidak paham, ada yang tidak mau tahu. Ketika seorang ayah meninggal, anaknya masih kecil, paling besar kelas 4 SD. Kelas 4, kelas 1 SD, yang satu lagi berapa tahunnya? Selisih 3 tahun lah, kan masih kecil. Ya. Kalau si ayahnya pegawai negeri mungkin relatif nyaman lah. Biasanya anak itu disekolahkan. Ya, ada biaya asal diurus. Dia pegawai negeri meninggal dunia, paling tidak sampai SMA, bagusnya sampai S1 dibiayai negara. Tapi kan tidak semua bapak jadi pegawai negeri. Bagaimana kalau kerja serabutan? Ya. Dia seorang buruh pabrik, meninggal dunia, anaknya masih kecil. Pertanyaan saya, setelah si ayah itu meninggal, siapa yang wajib membiayai ketiga anak ini? Saudara ayah. Tadi orang merhatikan. Di kita Pak, di kita biasanya kalau seorang ayah meninggal, anaknya masih kecil. Si anak ini masih punya ibu. Biasanya yang membiayai siapa? Ibunya. Padahal ibu mah tidak wajib membiayai. Kade Pak, bilih saudara kita. Bapak punya adik, meninggal dunia, punya anak masih kecil. Maka bapak yang menjadi kakaknya yang wajib membiayai anak itu. Ya, bukan ibunya. Ibu mah tidak wajib membiayai. Yang memberi nafkah mah ayah. Kalau tidak, kalau tidak ada ya saudara-saudaranya. Kalau ada ayahnya, kakeknya, kakek dari pihak suami. Jadi kan saudara mah dapat waris, ari waris hayang, pas ari ngurus mung kepret gitu mah. Sembarangan. Sok di kita Pak. Ya. Ya kalau ada orang meninggal, punya saudara, ada ibunya,
nggak mau tahu. Mana eta mah budak maneh wajib diurus biayai, tidak. Pak, secara hukum tidak salah. Seorang ibu yang punya anak masih kecil-kecil, suaminya meninggal. Lalu dia pasrahkan anak-anaknya, mangga ya kepada keluarga ayahnya, abi teu sanggup ngurus, itu berhak dia begitu. Ya, ngan pasti diomongan. Ya. Apalagi si ibu ini masih muda, dia ingin menikah lagi. Aya berondong yang menyukainya, da ieu jandana janda hebat. Ya. Mungkin nggak ada anak bujang menyukainya? Mungkin, komo katingali geulis kene, jangkung leutik lempai, lempang lagi ngadedod jiga entog. Ya. Ya entog makan ngadedod begitu. Ada anak bujang. Nah, mung di urang Pak, di Sunda lah, khususnya di Sunda yang saya tahu, kalau ada seorang laki-laki menikahi janda beranak, tak eta teh katanya otomatis menikahi anaknya. Maksudnya, kalau seorang menikahi janda beranak, maka dia wajib menikahi anaknya. Itu tealeg, Pak. Tidak betul itu. Ya, yang wajib menafkahi tetap. Bukan tidak boleh, ayah baru ini menafkahi bukan tidak boleh, tapi tidak wajib. Dan si ayah baru boleh begini, saya mau menikahi kamu, tapi anak kamu tanggung jawab saudara-saudaranya. Sebab kareke kawin juga biayaan tilu budak, piraku terengat ya. Ya, piraku terengat ya. Komo gaji UMR, budak tilu gesarakola. Pak, kalau ditakdirkan si ayah yang baru membiayai, dah bager lah, ken bae lah, saya biayai saja. Padahal saudara-saudaranya ada. Dibiayai sekolahnya, ya nafkah sehari-harinya, kuliahnya, bahkan dengan menikahnya dibiayai full. Ya, sampai anak-anak itu sukses kabeh jara di jelema eueuh nu jadi juri gari. Maraju Baleunghar ayeuna mah Jaradi Sultan. Anak cikalnya jadi wakil bupati. Nu kadua anggota dewan. Si bungsuna jadi pengusaha skincare. Baleunghar. Terus anak-anak angkatnya ini maraot. Cing, bapak angkatnya ahli waris bukan? Bukan. Siapa yang dapat waris? Mereka. Kan cilep lamun teu ngurus. Lamun teu ngurus teh cilep ari. Ya. Mereka ahli waris, ngurus henteu. Ya. Lamun ieu mengurus ridoeun aman, aman. Ada yang begitu ada. Saya punya tetangga menikahi janda beranak 2. Bercerai. Si bapana nya ada barokokok teh ya. Di urang mah boro-boro maot, Pak. Caraya oge geus armu ngurus. So perhatikeun ku bapak. Cerai, punya anak, bapakna tuluy ngabiayai ada, tapi tidak full. Bejakeun bapak nu kitu borok kokok. Tah meungpeung di video. Tong jadi bapak borok kokok. Ya. Cerainya halal. Kalau sudah habis masa idah, dia tidak mengapa, tidak menafkahi istrinya. Apalagi dia sudah menikah. Ari anak mah moal pegat. Anak mah tetap ahli waris. Tetap ayah yang wajib menafkahinya. Atau diurusku itu abi menafkahi, matak ulah cerai teh ulah ripuh hari. Ya. Ripuh. Meningkan nambahan daripada cerai mah. Nah jadi kadinya. Jadi kadinya. Ya. Ibu-ibu jogia tak usah duidin menik itu. Sok salajengna mana bieu teh. Oleh sebab itu hendaklah mereka para wali ya bertakwa kepada Allah, sing-sieun ku Allah dengan mengindahkan perintahnya, jauhi larangannya. Hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kade kanu kepada orang yatim jangan dihina, jangan dicerca. Komo dikikeun, puas ya bapak maneh maot, nu ngurus. Nggak boleh begitu. Ya.
penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Jadi itu aya dua masalah saya teh. Yang pertama, orang tua khususnya ayah siapkan sebelum meninggal tuh, siapkan anak itu paling tidak dia bisa berdiri sendiri di atas kakinya. Idealnya meninggal dunia teh sudah punya rumah sendiri, itu ideal sekali. Ya. Kalau ditakdirkan si ayah belum siap sudah meninggal dunia, nah hati-hati saudara-saudara, para tetangga, tuh lihat anak-anak itu ditinggalkan ayahnya, belum persiapan, sudah meninggal, anaknya masih kecil. Kita yang harus memperhatikan anak-anak itu. Ya. Sok urus. Kalau tidak ada sanggup yang ngurus, sok cari orang yang sanggup ngurus. Paling tidak ka panti asuhan ke. Kurang diurus, ente diculkeun. Jangan begitu. Ya. Saya tidak sanggup ngurus, warga di sini juga tidak sanggup ngurus. Tapi anak ini harus terurus. Ya, cari panti asuhan atau cari siapa saja. Bagusnya begini Pak. Biasanya mengkoli sekedik. Kan ada hadis begini. Sebaik-baik rumah seseorang, di antara rumah baik itu rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Pernah dengar hadis itu? Mengapa itu tidak dihidupkan? Punten Pak, saya secara pribadi tidak setuju ada rumah yatim Pak. Ya. Enggak. Itu bagus, tapi begini. Kan Allah itu menganjurkan anak yatim ini sebelum balik ya. Kan sudah dibahas ya sebelum balik. Nah, anak ini ditinggalkan mati ayahnya yatim. Mengapa Nabi menganjurkan anak ini diurus di rumah-rumah kaum muslimin agar tidak merasa yatim? Jadi dia ditinggalkan ayah yatim, ya. Mengapa rumah terbaik rumah yang di dalamnya ada yatimnya? Agar anak itu tidak merasa yatim. Karena ada ayah pengganti, bahkan lebihnya dari ayah yang aslinya. Ta eta nu sae mah. Kalau di rumah yatim kan, pelangna ge rumah yatim piatu. Pelangna rumah yatim piatu. Atuh di rumah yatim kan menjadi karasa yatim. Secara psikologis eta teh awon cek abi. Ya seorang anak ditinggalkan ayah yatim, lalu dia masuk ke rumah yatim, beki karasa we yatim. Ya apa? Ya, dia datang pulang sekolah datang ke rumah yatim. Di mana tinggal di rumah yatim, alah watiti wadede, watir deh. Ya. Pulang kemana? Saya pulang ke rumah anu. Oh, rumah kamu di sana? Ya, karena saya sudah punya ayah pengganti. Saya pulangnya ke rumah anu, ke rumah pulangnya. Karena ada ayah yang mengurus. Ya. Ngan ada negatifnya ada. Ada yang ini harus dihindari. Ketika anak itu perempuan, kalau masih kecil bapak masih bisa peluk, masih bisa sun. Kalau sudah gadis, sudah mahasiswa, masih salam sun kene kade budak batur. Kade budak batur, sama anak laki-laki juga. Kalau masih kecil mungkin ibu masih bisa pegang pangku. Ayeuna geus bujang. Sudah bujang, sudah kuliah, masih ibu bisa peluk, kade anak orang lain. Nah itu yang harus hati-hati. Walaupun itu anak asuh, tetap mahromah berlaku. Walaupun ibu sudah menganggap anak asli, bapak menganggap anak sendiri, mahromah tetap berlaku. Ya. Kasih sayang yang begitu hebat kepada anak orang lain tidak akan merubah gen. Tidak akan merubah status nasabnya. Sebaliknya, kita benci kepada anak sendiri, tetap anak mah anak. DNA tidak akan rubah. Para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah sekarang ke ayat. Tadi ayat Qur'annya sudah dibaca, sekarang terjemahnya. Wal yahsha, hendaklah takut kepada Allah.
Ya. Jadi walaupun ini urusan muamalah, ada masalahnya juga dengan Allah. Ya. Mengapa kamu ceroboh menggunakan harta kamu? Sampai ketika kamu meninggal, anak teu kabagiana naon. Ya. Banyak beli yang konsumtif. Ya. Awon, belilah yang produktif. Ya. Kalaupun banyak uang, aduh bingung ya diusahakan ya, beli tanah. Beli tanah mah moal turun. Beli tanah. Paling tidak bekalah untuk anak incu. Ya mah mumpung berhar meuli mobil ngajajar 10 dipake tara ari pajak unggal tahun. Bi kadang-kadang heran. Wengi ngobrol. Ya. Saya ngaji di rumahnya inspektur yang kepala inspektorat di Kabupaten Bandung, Pak Haji Marlan. Ya, pulangnya ya saya diantar jemput ku Pak Yoyo. Sad abi gaduh guru, anyana kepala sekolah. Punya guru yang ngajar teh pakai Mercy weuteuh, Pak. Yang harganya 2,5 miliar. Kaget kan? Orang-orang menyangka itu mobil kepala sekolah, bukan. Mobil guru. Mobil guru, kok guru punya mobil Mercy sampai harga 2 miliar? Ternyata ya suaminya. Ya. Suaminya ya sanes pejabat lah, pengusaha naon gitu. Tanu aneh teh mobilnya usad banyak. Anu pangmurahna teh Alphard 1,5 M teh pangmirahan. Mobilna teh aya duka 5 duka 7 lah, antar 5 7. Jarang dipakai. Pajaknya itu dari sekian mobil itu ratusan juta. Nanaonan Pak orang Islam. Awon orang Islam. Ya. Kalau yang dipakai dipajaki, oke lah dipakai. Ini yang tidak dipakai, dipajaki, nanaonan. Coba kalau pajak itu untuk pembangunan masjid, untuk rumah tahfidz, ya, untuk madrasah, untuk orang miskin, sangat bermanfaat. Ya. Awon orang Islam gitu mah. Ya. Tidak baik ke rumah pajak terada bermasalah dia nanti. Ya, jadi takutlah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa. Artinya nasib manusia itu bisa kita ubah. Kalau takdir sudah terjadi ya sudah. Ya. Artinya ulah tinggi Pak. Saya tidak setuju walaupun ini keluar dari mulut kiai. Ya. Aya nu ngawartosan. Diwartosan teh oleh anak yang paling besar, ayahnya kiai. Ya, Pak, urang teh kudu perhatikeun barudak teh ya. Perhatikeun sakolana, perhatikeun supaya nanti urang mau teh kan barudak teh ya. Da geus aya nasibna sorangan-sorangan. Jadi kurang perhatian kepada anak-anaknya. Akhirnya setelah meninggal kan raripuh budakna. Ya. Artinya kedah-kedah diurus, ya. Kedah disiapkan, walaupun nanti bagaimana setelah kita meninggal kita tidak tahu. Tapi kita harus ikhtiar agar anak itu bisa mandiri setelah kita meninggal. Terjadi urusan orang lain. Malu kan kita setelah meninggal anak ini bergantung kepada pamannya, bergantung ke sini karena kita tidak persiapan. Komo nu gaduh usaha bagus mah ya. Saya salut Pak. Ini nih keluarga toko Mas Berkah wiosnya itu ikhwan kita. Itu kan saudara semua di mana-mana toko Mas Berkah. Asalnya dari Pak Haji Abdurrahman. Punya toko emas satu di Kopo dulu. Maju. Nah, bagaimana supaya anaknya maraju? Dikasih modal dulu, diberi pinjaman. Sok, anak yang paling besar buka toko. Maju. Kamu sudah dikeun modal dulu. Anak yang kedua, ketiga, semua anak-anaknya walaupun ada yang profesi dokter, profesi apa, toko emasnya dipasihan aja ya Pak. Sampai ke cucunya, sampai ke adik-adiknya. Diberi pinjaman dulu, pinjaman non riba, non bunga. Ngan dijajahkeun, katingali maju, ambil, sok maju. Luar biasa. Ya. Semuanya Bu. Sampai dulu dari satu toko saja, zakatnya 1 bulan 9 juta dulu, satu toko. Ya. Akhirnya dia bangun pesantren, zakatnya untuk sabilillah. Ya, pesantrennya di Ciputri.
Kalau ada acara, ya ada acara diskusi ustadz-ustadz dengan jamaah begitu, itu semuanya ditanggung. Ya, mulai dari ongkos ustadznya, penginapannya, makannya, wah luar biasa. Jeung rezekina teh aya we. Ya, aya. Nah, anaknya teman saya. Anaknya itu teman saya. Dia sakit, saya nengok ke Lembang. Bukan saya yang ngasih, pulangnya ya saya yang diongkosin. Boga ongkos teh tah 300.000. Jadi ngalongok teh ngadon di ongkosan. Ceui teh geuringna sing mingnangnya ngarah abi ngalongok gitu. Jadi kadinya mah lamun orang ngalongok teh damang bukan kita yang ngirim, kita yang diongkosin, Pak. Luar biasa. Sok salanjengna. Nah, kadituna oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Ya, bila ada orang meninggal, anaknya masih kecil yatim, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kalau tidak sanggup membiayai anak yatim, jangan dihina atuh anak yatim. Keterangan, kata Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang sedang menjelang ajal. Lalu ia terdengar oleh seorang laki-laki lain, dia mengucapkan suatu wasiat. Yang wasiat ini menimbulkan madorot bagi ahli warisnya. Kurang lebih begini wasiatnya. Yeuh omatnya, mun abi maot, harta abi bikeun kabeh ka yayasan yatim, ka yayasan miskin, atau untuk pembangunan masjid. Berikan semua. Kumaha ahli waris? Kumaha engke? Kan memadorotkan. Kade, yang madorot bukan wasiatnya. Wasiat boleh. Yang madorot mewasiatkan seluruhnya. Tidak meninggalkan untuk ahli warisnya. Ya, memadorotkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada orang yang mendengar wasiat tersebut, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Sing-sieun ku Allah. Ya. Bimbinglah si sakit, ya, serta luruskan ke jalan yang benar. Hendaklah si sakit memandang kepada para ahli waris. Silahkan berwasiat. Ngan aturan wasiatnya begini. Ya, sebagaimana diwajibkan baginya berbuat baik kepada ahli waris bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta. Nah, ini juga ada hadis tentang wasiat. Ya. Dalam hadis Sahihain, anna Rasulullah SAW lama dakhala ala Sa'd bin Abi Waqqas. Ketika Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad berkata begini, ya, Rasulullah, ini dzumalin, saya punya harta Rasul cukup banyak. Tapi tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan saja. Anak saya satu perempuan, dapatnya tidak semua, hanya setengah. Ya. Rasul, kalau saya meninggal dan anak saya dapat waris setengah saja, banyak Rasul. Banyak. Ya. Bolehkah saya menyedekahkan 2/3 dari seluruh harta saya? Kata Nabi, la, tidak boleh. Pasatru, bagaimana bila setengahnya saya sedekahkan atau saya wasiatkan? La, jangan, kata Nabi. Ya. Kalau Sa'ad berkata, bagaimana kalau sulus Rasul sepertiganya? Kata Nabi, wasulusu kasirun, sepertiga juga banyak. Kemudian Nabi bersabda, iyanya. Sahur Nabi, nah ini ilmunya. Innaka antadaro warosataka agniya khairun min antadarohum alatan yatakaffafun nasa. Ya. Sahur Nabi, sungguh kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, ya, kamu meninggal, ahli warismu berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada orang-orang. Ya. Artinya seorang ayah nabung untuk bekal warisan mereka, ada pahalanya. Ada pahalanya. Ya. Paling tidak atuh anak kita meninggal budak teh teu ngontrak, Pak. Ada peninggalan rumah kita. Ya. Peninggalan rumah kita.
Nah, sedangkan kata Ibnu Abbas, seandainya orang-orang menurunkan dari 1/3 ke 1/4. Ibnu Abbas mah ulah seperti lu, 1/4. Mengapa? Kan Nabi bersabda, as-sulusu kasir, 1/3 itu banyak. Sedangkan para ahli fikih pendapatnya begini, jika si calon mayat ya orang yang berkecukupan, maka boleh dia berwasiat 1/3 penuh boleh. Tapi kalau dia orang biasa, ulah 1/3, 1/4 saja. Nah, kalau versi saya begini, wasiat itu kan tidak wajib. Wasiatnya Pak, kalau menurut saya begini, kalau bapak ibu ditakdirkan banyak harta, lalu mampu memberikan jangankan 1/4, setengahnya pun diberikan, tidak akan memadorotkan keluarga saya. Karena saya amat kaya raya. Ya. Saran dari saya, jangan wasiat, berikan saja. Ya. Saya punya harta 10 triliun. Kan 5 triliun ge sakumaha atuh. Saya 5 triliun untuk kesejahteraan sebuah daerah dinya. Pokoknya mah sok disodakokeun. Boleh? Boleh. Tapi kalau hartanya pas-pasan, ya, boro-boro sedekah untuk keluarga saja pas-pasan, saran dari saya nggak usah wasiat. Imah ge ngan hiji-hijina, gaji ge pas-pasan, tabungan nggak seberapa, nggak usah Pak. Nah, wasiat Pak ya, kita ada harta nih, mau berupa tanah atau apa saja, uang. Itu tanah uang teh nggak dipakai atau belum dipakai, ya. Tapi belum digunakan. Tapi kalau saya sodakohkan sekarang, saya khawatir keluarga saya perlu, ya. Keluarga saya perlu. Kalau diberikan sekarang, khawatir perlu. Tapi kalau nggak diberikan, saya juga ingin punya amal soleh dari harta ini. Diberikan sekarang, khawatir perlu, ya. Tapi ini belum dipakai. Kalau tidak disedekahkan, saya khawatir ini jadi mubadir. Saya ingin punya pahala. Nah, itulah wasiat itu di sana. Pesan saja orang tua ke anak-anaknya. Nah, ke istrinya, ke ahli waris. Omatnya, ya, bapak kan gaduh tanah 10 tumbak. Ya. Kalian mah sudah disiapkan tanah. Dengan 10 tumbak iya, bapak teh hoyong gaduh amal soleh. Tuh, tanah 10 tumbak teh kan ngarempet sareng masjid. Bapak wasiat, mun bapak maot omat 10 tumbak nu ngarendeng jeung masjid, ku bapak diwasiatkeun jang masjid. Tong jadi waris. Nah, selama bapaknya masih hidup, masih boleh digunakan oleh keluarganya. Untuk lahan parkir, untuk toko, untuk naon mangga. Tapi setelah bapaknya meninggal, ya, sebelum harta warisannya dinikmati, nah si tanah ini diberikan ke masjid. Mobil sama, bapak gaduh mobil, ya. Ari dibikeun ayeuna bisi perlu anak-anak. Tapi tidak diberikan, dak bigi hoyong gaduh amal soleh. Mobil teh geus nyara, tos jarang ngange da geus kolot. Anak-anak geus maraju kabeh. Ya. Nah, wasiat anak-anak lamun bapak maot omatnya ieu mobil nu ieu ulah diwariskeun. Bapak maot pasikeun ka Baitul Mukmin kanggo ambulan misalkan. Ya. Boleh begitu? Boleh. Ya. Selama belum meninggal, mobil ini boleh digunakan ahli waris. Setelah meninggal, pasrahkan ke pihak masjid jadi ambulan. Jadi amal soleh jadi. Begitu Pak. Ya. Wasiat itu begitu. Nah, menurut pendapat lain, makna ayat di atas juga, takutlah kalian ya dalam memegang harta anak yatim. Nah, iya kamari atos dibahasin. Ya. Kalau seorang laki-laki meninggal kaya raya, ya. Jika tadi Cebi, ibu dapat 3 miliar, anak-anaknya 16 miliar. Tapi anak-anaknya masih kecil. Uang itu dipegang siapa? Ibunya, hati-hati. Ya, pegang. Ya, dirawat dengan baik. Boleh pakai biaya sehari-hari, pakai biaya sehari-hari. Nanti setelah anak itu dewasa,
harta warisannya masih ada sisa, berikan. Jangan mengambil sedikit pun, pasrahkan. Itu sudah dibahas ya. Kita lewat saja. Lewat. Ya. Nah, hadis ketiga halaman kedua. Kata Nabi SAW, aku enggan atau tidak mau mengganggu terhadap dua harta orang lemah ini. Apa? Harta wanita dan harta anak yatim. Naon? Sieun teu kuat. So Pak, ada anak yatim kaya raya. Ya, kita mengurus hartanya. Lamun hartanya aya 3 juta, habis pakai ngurus ke. Hartana tadi Pak, aya 30 miliar. Kuat moal orang. Begitu. Nah, yang tidak kuat mundur. Sama Pak. Bapak jadi pengurus misalkan ada rumah yatim. Ya, jadi pengurus boleh. Tapi lamun sieun teu kuat hartana loba pisan. Sieun teu kuat cek hoyong nyanak. Kalau sekiranya khawatir begitu, mendingan entong. Ya. Mendingan entong. Jadilah wari cerdas. Ya, jadilah wari cerdas, itu sudah dibahas. Nah, ada hadis setelah sahabat mendengar sabda Nabi begitu, ayah sahabat Nabi begini. Jadi asalnya makanan orang yatim disatukan dengan makanan keluarganya. Ada yang termakan sedikit, dia takut. Akhirnya dipisahkan Pak. Makanan orang yatim, makanan keluarganya. Ngan resikonya karena harta anak yatim ini banyak, berupa makanan apalagi tidak dimakan semua, disimpan banyak sisa, akhirnya basi. Ngaduwe ka Rasulullah, ketika makanan saya disatukan dengan orang yatim, banyak harta anak yatim yang dimakan oleh saya sebagian. Tapi hari dipisah, banyak yang basi, Rasul tidak dimakan. Kata Nabi, nggak apa-apa disatukan, termakan sebagian wajar. Sebagai pengurus nggak apa-apa. Bapak pengurus yatim, lalu kita makan di sana karena saya tidak punya pekerja, boleh. Nu teu kenging mah anu mak-mak mek-mek. Hese tanerjemahna. Mak-mak mek-mek teh bahasa Indonesia mah aji mumpung. Ya, keluarga nage barudak di dia dahar, loba dahareun orang yatim. Padahal dia bukan pengurus, makan harta anak yatim walaupun satu huap, hati-hati. Boleh pengurus yatim mengambil jatah upah, tapi yang wajar. Kalau yang kaya oleh Allah diperintah fal yastafit,